Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah stay di grup kajian online FK3 dan yang saat ini ikut kajian untuk membaca bersama kitab Uqudul Jin. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang kita tujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarga, kepada para tabi'in, kepada para ulama, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan khusus kita tujukan kepada mu'allif kitab Syarah Uqudul Jin, yaitu Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan nanti ketika kita sudah masuk dalam bahtera rumah tangga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, bahwa selama pasaran ini nanti yang akan saya baca dan maknai adalah matannya saja. Dan insya Allah penjelasannya akan dijelaskan secara langsung dalam bahasa Indonesia. Jadi kepada kata yang memegang kitab di rumah secara langsung, mohon maaf karena supaya dapat mempersingkat waktu ya, karena kalau misalkan nanti semua sarahnya dimaknain, diterjemahkan satu-satu dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, nanti tidak ada penjelasan atau kemungkinannya nanti akan lebih lama ya ngajinya daripada yang semestinya berlaku. Oke, jadi yang memegang kitab yang saya baca nanti hanya yang di dalam kurung saja atau matanya saja. Tetapi syarahnya insya Allah akan dijelaskan secara bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu. Al-faslu tawi fasal al-awalu kang pertama, fi huquqiz zaujati iku ing dalem nerangaken pira-pira hake bojo wadon, ala zauji kang wajib ing atase bojo lanang. Qala wis dawuh Allahu sinten Allah taala halimaluhur sinten Allah ing dawuh wa ashiruhunna bil ma'ruf. Iki tenggene surat An-Nisa ayat 19 iki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf tenggene ayat Nisa, surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna lan padha nyrawungno. Ini bahasa Jawa ya. Wa ashiruhunna lan padha nyrawungno sapa sira hunna ing nisa bil ma'rufi kelawan apik atau kelawan bagus. Tegese kelawan adil, juga uga nafkah, terus berbicara yang baik-baik. Wa qala lan dawuh sinten Allah walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Ini kita nggone surat Al-Baqarah ayat 227. Walahunna lan iku tetep kedue pira-pira wong wadon atau bojo wadon. Walahunna lan iku tetep kedue pira-pira bojo wadon mithlul ladzi utawi sepadane perkara alaihinna kang tetep ing atase wong wadon bil ma'rufi kelawan bagus. Nah, maksudnya perempuan itu
mendapatkan hak-hak yang wajib dilakukan oleh suami, oleh pasangannya dengan baik. Wali rijalan iku tetep kedue wong wadon. Wali rijalan iku tetep kedue wong lanang. Alaihinna ing atase wong wadon darajatun utawi derajat, tegese keutamaan tenggene hak kewajiban taat ya yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan mahar dan nafkah yang baik untuk si istri. Jadi wali rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki kepada perempuan, maksudnya adalah kepada istri-istrinya itu ada kelebihan, maksudnya kelebihan dalam hal nafkah, kemudian si suami ini harus ngasih mahar, kemudian harus memberikan hak-hak yang lebih kepada istrinya. Ruwiya dan riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu setemene Kanjeng Nabi qala iku dawuh sen Kanjeng Nabi fi hajjatil wada'i ing dalem haji wada. Haji wada niku nggih haji terakhir yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Nggih menika waktu dinten Jumat. Ba'daan hamida ing dalem sawise ento muji sinten Kanjeng Nabi. Ba'daan hamida ing dalem sawise ento muji Allahu sinten Allah. Ba'daan hamidat ing dalem sawise ento muji Allahu sinten Allah taala halam Allah wa athnalan tegese muji ngelem. Wa athnalan tegese muji utawa ngelem sinten Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Wa wa'adzolan mituturi sinten Kanjeng Nabi. Al hadirina ing wong kang padha hadir kabeh. Al hadirina ing wong kang padha hadir kabeh. Ala iling-iling. Ala iling-iling tegese ai tanabbahu ya qaumi lima yalqa ilaikum. Tegese nggih iling-ilingo para kaum kedua perkara ingkang badhe dipun paringi Kanjeng Nabi. Wastausu padha marai wasiat sapa sira kabeh. Bin nisa'i kelawan wong wadon khairan ing kebagusan. Maksudnya iqbalu wasiyati fihinna wa'malu biha warfiqu bihinna wa ahsinu ashiratahanna fa innal wasiyata bihinna akidun li dha'fihinna wa ihtiyajihinna. Iki maksudnya niku Kanjeng Nabi memberikan memberikan wasiat kepada hadirin yang pada saat itu adalah kebanyakan para sahabat yang berjenis kelamin laki-laki untuk memberikan wasiat kepada perempuannya terhadap wasiat yang baik-baik. Maksudnya adalah memberikan memberikan sikap yang baik ketika bergaul, ketika disetubuhi maksudnya. Kemudian hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh perempuan, karena menurut musannif Imam Nawawi ini wasiat Kanjeng Nabi kepada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki ini itu sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan, karena perempuan ini sebetulnya adalah lemah dan sebetulnya membutuhkan terhadap orang yang lebih kuat, ya, yang mampu menanggung urusan-urusannya. Makanya kenapa perempuan itu memang harus punya laki-laki yang kuat. Maksudnya yang kuat itu yang dalam artian dia memiliki bekal ilmu, memiliki bekal harta, memiliki bekal hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Fa inna ma hunna
mongko ing pestine utawi wong wadon awanun iku ana boyongan. Ai asiratun tegese wong kang dipenjara. Asiratun penjara. Fa inna ma hunu mongko ing pestine wong wadon awanun iku boyongan, ai asiratun tegese penjara indakum mungguwe sira kabeh. Laisa ora ana apa kelakuan tamlikuna iku padha miliki sapa wong wadon minhum saking sira kabeh tamlikuna iku padha miliki sapa sira kabeh minhum saking nisa saen sing wiji-wiji ghairu dalika ing saliyane mengkonon-mengkonon keapian illa ayatina kejaba nekani sapa wong wadon bifahisatin kelawan perkara elek mubayyinatin kang pertelo paing fa'alna moko lamun nglakoni sapa wong wadon sapa nisa fahjuruhunna mongko misaho sapa sira fahjuru mongko misaho sapa sira hunna ing wong wadon fil madhaji ing dalem panggonan turu a'taziluhunna fil firash tegese pindah dari tempat tidur wadribuhunna lan mukula sapa sira hunna ing wong wadon durban kelawan pukulan ghairu mubarrahin kang ora parah kang ora keras ghairu mubarrahin kang ora keras atau ghairu mubrahin kang ora keras fa in ata'nakum moko lamun taat sapa wong wadon kum ing sira kabeh fala tabghu mongko aja numrih sapa sira kabeh alaihinna ing wong wadon sabilan ing alasan utawa ing dalan ala ilingo annalakum iku temene kedue sira kabeh alane saikum ing atase pira-pira wadon sira kabeh hakon apa hak walinisaikum lan iku kedue pira-pira wadone sira kabeh alaikum ngatas sira kabeh hakon ana hak apa hak fahaqqukum mongko utawi hak sira kabeh alaihi ing ngatas wong wadon alla yutikna tegese ento orang ngizina sapa sira atau tegese ora ngolihi sapa sira firasyakum ing lemeke sira kabeh firasyakum ing lemeke sira kabeh man ing wong takrohuna kang sengit sapa sira ini boleh takrohuna boleh tukrohuna kalau takrohuna tapi lebih tepatnya takrohuna ya takrohuna kang padha sengit sapa sira kabeh wala yu'dzanna lan ora dan izine sapa wong wadon fi buyutikum ing dalam omahe sira kabeh liman kedue wong takrohuna kang padha sengit sapa sira kabeh ala ilingo wa haquhuna utawi hake wong wadon alaikum ing atas sira kabeh antah sinu iku yen to bagusi sapa sira kabeh ilaihina marang wong wadon fi kiswatihina ing dalam pakaiane wa ta'amihina lan ing dalam panganane. Sampai sini dulu. Nah, jadi ini tadi di atas itu adalah tentang sebuah hadis yang dimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi ini memberikan wasiat kepada hadirin yang pada saat itu hadir di haji wadaknya beliau. Ya, kemudian beliau mengatakan wastausu bin nisa'i khairon, ala wastausu bin nisa'i khairon. Ingatlah, berilah wasiat kepada perempuanmu dengan baik atau dengan kebaikan. Fa inna ma hunna amanun indakum, karena sesungguhnya perempuan itu bagaikan seorang tahanan. Boyongan itu bahasa Jawa ya. Kemudian bahasa Indonesia adalah tahanan. Fa inna ma hunna amanun indakum, sesungguhnya perempuan itu seperti tahanan bagimu. Jadi kalau sudah bersuami istri, mesti nanti si istri akan mengikuti suami dan suami harus bertanggung jawab terhadap istri. Makanya awanun, istilahnya awanun atau tahanan. Kalau tahanan kan terserah sipir ya.
Mau ditaruh di mana saja, terserah. Mau dikasih apa, ya terserah. Terserah sipir. Begitupun suami istri. Jadi kalau teteh mau menikah dengan akang-akang, ya berarti harus nurut sama akangnya, tetapi akang-akang juga harus berhati-hati dalam membawa teteh-teteh, karena tidak semudah itu untuk mengarah ke jenjang yang lebih serius. Ya, laisa tamlikuna minhum syai'an ghairu dzalik illa ayatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Kemudian katakan Nabi, laisa tamlikuna minhum syai'an ghairu dzalik. Engkau tidak memiliki hak apapun dari mereka kecuali kebaikan itu. Jadi memang harus diberikan hal-hal yang positif. Jadi perempuan itu butuh perhatian, perempuan itu butuh masukan, butuh pelajaran, butuh macam-macam. Yang kesemuanya itu lebih baik berasal dari suami. Jadi kalau dulunya sebelum menikah yang ngasih nasihat adalah bapaknya, kakaknya, kalau sudah menikah ya berarti tinggal suaminya. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka si perempuan ini melakukan hal yang tercela yang nyata. Namanya nusyuz ya, namanya nusyuz. Nusyuz itu berarti misalkan menolak laki-laki atau menolak suaminya untuk melakukan hubungan badan, itu namanya nusyuz. Kemudian berbohong juga sama, atau izin keluar rumah tanpa meminta izin kepada suami, itu juga termasuk nusyuz ya. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji. Jika mereka melakukan hal tersebut, melakukan nusyuz, fahjuruhunna fil madaji, maka berpisahlah kalian dari istri-istri kalian dari tempat tidurnya. Jadi tidak satu tempat tidur. Jadi kalau misalkan ngambeknya itu jangan melalui fisik ya, tetapi cukup ditinggal saja. Sementara waktu tidurnya jangan di kamar, tidurnya di tengah, atau tidurnya di ruang tamu, atau tidurnya di luar ya, jangan di luar rumah, di rumah teman, cukup di luar bagian rumah, luar saja. Jadi kalau seorang istri sedang melakukan nusyuz atau sedang melakukan sesuatu hal yang tercela, yang nyata, maka hukuman yang bisa dilakukan oleh seorang suami adalah fahjuruhunna fil madaji. Jadi cukup melakukan pisah ranjang sementara, tidak tidur bersama. Wadribuhunna dorban ghairu mubrah, dan memukul sang istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Seperti yang sedang viral yang viral di lagunya Sayyidah Aisyah itu ya, yang katanya Nabi mencubit ketika beliau marah. Nah itu termasuk dorban ghairu mubrah. Boleh dicubit, boleh diapakan saja, yang penting tidak menyakitkan sampai tidak menyakiti perempuan atau si istri itu. Jadi kalau mau memukulnya sambil disertai dengan kasih sayang. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan jika sang istri tadi mentaati kalian, maka janganlah mencari alasan untuk memukul istri. Kalau istrinya sudah nurut, sudah baik, sudah sami'na wa ata'na, ya jangan mencari alasan untuk kemudian memukul. Ya ini bagi yang sudah bersuami istri, jangan sampai alasan apapun itu menjadikan sang suami untuk memukul istri. Ala anna lakum ala nisaikum haqqun wali nisaikum alaikum haqqun. Ingatlah bahwa bagimu terhadap istri-istrimu ada sebuah hak yang harus terpenuhi, dan bagi istri-istrimu, bagimu atau terhadapmu juga ada hak-hak yang harus terpenuhi. Fahaqqukum alaihinna alla yu'tina firasyakum man takruhuna. Salah satu hak
hakmu kepada perempuan yang harus dilakukan adalah alla yu'tina firasyakum man takrahuna, tidak mengizinkan firash itu bisa bermakna tempat tidur, bisa bermakna tempat duduk, bisa bermakna rumah. Man takrahuna, tidak mengizinkan orang lain yang tidak kamu sukai untuk tinggal atau untuk masuk ke dalam tempat yang biasa dipakai oleh suami istri. Jadi kalau misalkan sang suami nggak suka kalau ada teman laki-lakinya atau teman perempuannya yang main ke rumah, ya bilang saja, saya nggak suka kalau si itu main ke rumah, jadi jangan ke rumah lagi, gitu. Itu nggak apa-apa, itu hak suami untuk melarang istri. Ya, berhak, suami memiliki hak tersebut. Kemudian, wala yu'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Kemudian tidak mengizinkan masuk orang-orang yang tidak disukai oleh suami ke rumah mereka. Jadi jangan sampai ada orang lain yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke rumah. Nah, menimbulkan berbagai macam spekulasi nantinya. Jadi, apalagi kalau yang misalkan yang main adalah seorang laki-laki, itu kan lebih bahaya. Kalau perempuan juga mungkin sama saja bahaya. Makanya sangat wajar untuk tidak mengizinkan orang lain yang tidak disukai untuk main ke rumah. Tapi kalau yang main ke rumah itu adalah seorang kiai, seorang nyai yang tujuannya adalah baik, itu jangan dicegah atau jangan dilarang. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ala wa haqquhunna, ala ingatlah, wa haqquhunna, hak istri, alaikum yang kepada kalian, kepada sang suami, antuh sinu ilaihinna, yaitu memberikan pakaian yang bagus, wa ta'amihinna, dan makanan-makanan yang layak. Nah, ini rawa hadzal haditsu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rawa hadzal haditsa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ya. Jadi ada beberapa hak-hak yang harus terpenuhi. Setidak-tidaknya tadi disampaikan dalam hadis Nabi, kalau haknya laki-laki atau haknya suami terhadap istri itu tidak mengizinkan orang lain untuk ke rumah, dan tidak mengizinkan orang lain untuk masuk serta menempati tempat yang biasa dipakai oleh kita, oleh laki-laki maksudnya, atau oleh suami. Kemudian hak perempuan yaitu mendapatkan pakaian yang bagus, kalau mampu ya bagus, kalau enggak mampu ya sebisanya. Kemudian makanan yang layak. Jadi kalau dalam fikih itu nafkah itu wajib, ya. Dalam fikih itu nafkah laki-laki kepada istri itu wajib semampunya. Kalau suaminya kaya, berarti sebaik-baik nafkah yang berhak diberikannya karena si suaminya kaya. Tapi kalau tidak kaya ya sebisanya. Kalau miskin apalagi sebisanya, semampunya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati 'ala zawji ayyut'imaha idza ta'ima wa yaksuha idza iktasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yuhjaru illa fil mabiti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati utawi hake wong wadon, ala zauji ing atase wong lanang, ing atase bojo lanang. Ayu ta'imaha iku yento ngawehi mangan sapa zaujha ing mar'ah. Ayu ta'imaha iku yento maringi mangan sapa zaujha ing mar'ah idza ta'ima nalikane mangan sapa zauj. Wayak sualan lan
ngupai pakaian atau nyandingi atau nyandangi sapa zauj ing mar'ah idaktasa nalikane nyandingi atau naliki ing dalem nalikane nyandangi sapa zauj. Di mana? Wala yadribalan ora mukul sapa zauj alwajha ing wajahe mar'ah. Wala yaqabbihalan ojo ngomong blenak atau ojo ngomong sing blenak sing buruk yang olo-olo. Wala yahjurolan ojo misah ojo pisah ranjang sapa zauj atau ojo ngukum sapa zauj. Illa fil mabiti kejaba ing dalem panggonan turu. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin utawi endi wong lanang tazawwaja kang ngawin utawa kang nikah utawa kang kawinan sapa zauj sapa rajul imra'atan ing wong wadon alama ing atase perkara kala kang sithik apa mak minal mahri nyatane mahar au kasuru utawa akeh laisa kang ora ana fi nafsi iku ing dalem awake rajul tegese ay qalbihi tegese ing dalem atine rajul ayyu dia apa yen to apa nekakno sapa rajul ilaiha maring imro'aha haqqaha ing hake wadon qadda'aha nipu sapa rajul ha ing imro'ah fama tamako nuli mati sapa rajul walam yu'addilan durung nekani sapa rajul ilaiha maring wong wadon haqqaha ing hake wong wadon laqiya mongko bakal nemu sapa rajul Allah ing Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa huwa hale utawi rajul zanin iku wong kang zina tegese wong kang durhaka wong kang dosa padha kaya dosane dosa zina. Al haditsa maca sapa sira ing hadis rawahu sing diriwayataken at-Tabrani Imam Tabrani wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan anna min akmalil mu'minina setemene iku setengah saking sempurnane wong mukmin imanan apane imane ahsanuhum iku wong kang luwih bagus mukmin khuluqan apane akhlake wa altafuhum lan utawi luwih lembut-lembute mukmin bi ahlihi kelawan keluargane mukmin atau keluargane mukminnya keluargane wong. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki mau rawahu Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Khairukum utawi luwih bagus-bagus sira kabeh. Khairukum iku luwih bagus-bagus sira kabeh li ahlihi maring keluargane wong. Wa ana lan utawi ingsun khairukum iku luwih bagus-bagus sira kabeh li ahli maring keluargane ingsun. Ini rawahu Ibnu Hibban wa qala alaihi salam khairukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i. Di riwayat lain ada beliau mengatakan khairukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian yang bersikap kepada perempuan. Wa ana khairukum li nisa'i dan aku sebaik-baik kalian terhadap istriku, terhadap perempuanku. Oke. Jadi di hadis yang selanjutnya ini tadi mana ya?
Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul mar'ati 'ala zauji ay min haqqiha 'alaihi ayyut'imaha idza ta'ima wa yaksuha idza iktasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yuhjaru illa fil buyut. Ini hadis yang melanjutkan hak perempuan yang dilakukan atau yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Yang pertama yaitu ayyut'imaha idza ta'ima, itu memberikan makan kepada istri ketika suaminya makan. Jadi makannya jangan makan dewek ya. Laki-lakinya jangan makan dewek, tapi ngajak isi istrinya untuk makan bersama. Wayak suwaha idakasa, dan memberikan pakaian yang layak ketika si suami juga mendapatkan atau memiliki pakaian yang layak. Jadi kalau suaminya pakaiannya layak, si istri harus lebih layak daripada suami ya. Apalagi sang istri harus dijaga, betul-betul dijaga. Wala yadribal wajha, dan jangan memukul bagian wajah ketika si istri beler. Beler itu apa? Bangkang itu apa? Nakal ya. Wala yadribal wajha, dan jangan memukul wajah, maksudnya memukul terlalu keras. Ya, seperti yang disampaikan di atas tadi. Wala yuqabbiha, dan jangan mengatakan hal-hal yang buruk. Nyepatani, kalau bahasa Jawanya itu nyepatani. Nyepatani itu ngomong gak enak ya. Karena kalau katanya kan kalau sudah bersuami, ridhonya perempuan itu ada pada suami. Nah kalau suaminya gak ridho sampai ngomong yang jelek-jelek, nanti takutnya menjadi suatu doa yang terkabul. Wah ya kan bahaya ya. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang buruk. Kalau marah ya diem saja, wis meneng baik. Kalau lagi nggak cocok sama suami, sama istri, ya jangan diem. Jangan ngomong yang tidak enak. Walayuh jaro illa fil mabiti, dan jangan menghukum atau jangan dihukum. Ini kalau yuh jaro berarti majhul, kalau yuh jiro berarti maklum. Walayuh jiro illa fil mabiti, dan jangan menghukum si istri illa fil mabiti, kecuali di tempat tidur. Maksudnya apa? Maksudnya kalau lagi nggak akur sama suami atau kalau nggak akur sama istri, kemudian keluar rumah, maka jangan diperlihatkan ya. Jangan diperlihatkan. Jadi cukuplah di tempat tidur saja. Adapun kalau menghukumnya melalui ucapan itu nggak boleh ya. Kalau menghukumnya dengan ucapan itu nggak boleh. Misalkan ngomong-ngomong yang nggak enak itu nggak boleh. Jadi cukup kalau nggak cocok sama istrinya nakal, cukup tinggalkan. Jangan tidur di kamar. Tidurnya di luar saja, di tengah tah, di depan TV tah, atau di ruang tamu tah, terserah. Yang penting jangan di kamar. Wa qala ayyuma, ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim dari Muawiyah bin Haidah ya, bi fathil muhmalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kathra laisa fi nafsi ayyuaddi ilaiha haqquha khadda'aha fama tawalam yuaddi ilaiha haqquha laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa zanin. Ini agak berat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki mana saja yang menikahi perempuan ala ma qalla minal mahri aw kathura, baik itu maharnya sedikit atau banyak, laisa fi nafsihi ay qalbihi yuaddi ilaiha, tetapi di hatinya tidak ada niatan untuk memenuhi hak-hak dan memenuhi mahar atau memenuhi hak-hak suami, hak-hak istri yang harus dilakukan oleh suami, khadda'aha, justru malah menipu sang istri, famata, kemudian dia mati, walam yuaddi ilaiha, dan belum terpenuhi atau belum sempat memenuhi hak-hak suami, hak-hak istrinya, laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan seperti orang yang berzina. Al-hadis. Jadi seorang laki-laki yang menikahi perempuan, baik maharnya sedikit atau maharnya banyak, tetapi di hatinya atau dia tidak berniat untuk
memenuhi hak-hak istrinya setelah menikah itu, dan dia keburu meninggal sebelum hak-hak istrinya terpenuhi, maka nanti di hari kiamat dia seperti orang yang sudah melakukan zina ketika bertemu dengan Allah. Waduh, ini akang harus hati-hati ya. Akang harus hati-hati, makanya kalau punya niatan untuk menikah ya harus yang siap ya, harus yang siap. Jangan sampai main-main, apalagi tidak ada niatan untuk benar-benar hidup bersama. Wah, itu bahaya, nanti malah rumah tangganya seperti kapal di tengah badai ya, terombang-ambing terus. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis tadi adalah Imam Tabrani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anna min akmalil mu'minin iman ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli wa ana khairukum. Wis. Katakan Nabi, sungguhnya di antara paling sempurnanya orang beriman, yang imannya sempurna itu adalah yang baik akhlaknya, juga yang berkasih sayang atau yang lemah lembut terhadap keluarganya. Wah, ini ya, jadi teteh-teteh kalau mau nyari laki-laki yang altafuhum bi ahli, yang kalau sama keluarganya itu baik, yang kalau sama keluarganya itu altaf itu mengasihi ya. Kalau sama orang tuanya aja, sama orang tuanya aja enggak altaf, apalagi sama istrinya. Wah, bahaya. Begitupun Kang Akang, kalau perempuan kalian atau calon istri kalian kok sekarang aja sama orang tua enggak jelas ya, sering bangkang, sering ini itu, apalagi sama kalian yang bakal hidup bersama. Waduh, piye iku. Jadi harus hati-hati ya. Karena kata-kata Nabi, orang yang imannya sempurna ya, di antara yang paling sempurna imannya seorang mukmin itu adalah yang akhlaknya bagus dan yang lembut kepada atau yang berkasih sayang kepada keluarga. Kalau kepada keluarga aja ribut terus, apalagi sama kalian nanti yang akan hidup bersama. Ya, makanya harus hati-hati. Kalau sekarang merasa seperti itu harus diperbaiki. Rawahu Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari Aisyah. Hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nah, katakan Nabi, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian. Ya, jadi yang sifat yang menunjukkan bahwa kita baik ya kalau kitanya baik kepada keluarga. Dilanjutkan lagi, wa ana khairukum li ahli, dan aku, katakan Nabi, sebaik-baik kalian terhadap keluarga. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang baik ya, entah itu sikapnya, entah itu cara mendidik, entah itu cara menafkahi, cara menasihati, berbagai macam. Dalam riwayat lain katakan Nabi, qala alaihi salam, khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Khairukum linisa'i, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada perempuan kalian. Jadi perempuannya, kalau perempuannya baik, perempuannya bahagia. Si istrinya bahagia, berarti si suaminya baik, memperlakukan istrinya dengan baik. Ya, wa ana khairukum linisa'i, dan aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istri Nabi sendiri, istriku, katakan Nabi. Makanya yang bersama Nabi itu bahagia, harmonis terus hidupnya ya. Ini hadisnya, ana khairukum linisa'i, katakan Nabi, wa ana khairukum linisa'i. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan
sesi yang terakhir, sesi yang ketiga ya. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya lan diriwayatkan anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setemene Kanjeng Nabi qala kodawuh Kanjeng Nabi man utawi sapane wong sabaro iku lamun sabar sapa man ala su'i khalqi imraatihi ngatasé olone akhlake wadone man ala su'i khalqi imraatihi ing ngatasé olone atau blesake akhlake wadone man aqtahu moko bakal maringi hu ing man Allahu sinten Allah minal ajri nyatane ganjaran mislama ing sepadane ganjaran aqta kang wis maringi sinten Allah Ayyub ing Nabi Ayyub alaihi salam ala balaihi ing atase cobaane Nabi Ayyub atau krono cobaane Nabi Ayyub. Waman utawi sapane wong sabarut iku lamun sabar sapa waman utawi sapane wong wadon maksudnya ya. Sabarut iku lamun sabar sapa wong ala su'i khalqi zaujiha ing atase olone akhlake wadone lanange atau ala su'i khalqi zaujiha ing atase blesake akhlake wong lanang atau lanange zaujah lanange wong wadon aqtaha mongko bakal maringi ha ing zaujah atau ing mar'ah Allahu sinten Allah minal ajri nyatane ganjaran mithla sawa bi asiyata ing sepadane ganjarane Siti Asia imro'ata fir'auna tegese yaiku wadone Fir'aun ya. Qala usdawu sayyiduna sapa bendoro kita Sayyidina sapa bendoro kita Al-Habib tegese wong kang den demeni wong kang den senengi Al-Habib Abdu Al-Haddad sinten Abdu Al-Haddad Ar-rajulul kamilu huwaladzi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillahi ta'ala war-rajulun naqis walladzi yakunu 'alal aks. Ar-rajulu ta wong lanang al-kamilu kang sempurna fi dinihi tegese ing dalam agamane wong. Huwa ya rajul alladzi yusamihu kang nggampangaken sapa rajul. Yusamihu kang gampangaken sapa rajul fi huquqihi ing dalam pira-pira hake rajul. Kazinati kaya pepaes. Wala yusamihu lan ora gampangaken sapa rajul fi huquqillah ing dalam pira-pira hake Allah. Ta'ala halima luhur sinten Allah. Kas-salati kaya dene salat wa wasulus sya'ri padalika haramun. War rajulu utawi wong lanang annaqisu kang kurang sempurna maksudnya agamanya kurang huwa yo rajul alladzi ku wong lanang yakunu kang ono apa alladzi sapa alladzi yakunu kang ono sapa alladzi al aksiku sewalikane yaiku bi ayat tasi'a fi huquqillahi ta'ala wa la yattasi'a fi huquqi nafsi yaiku kewalikane berarti njembaraken bi ayat tasi'a kalawan yen to jembaraken sapa wong lanang fi huquqillahi dalam pira-pira hak Allah taala halim lasun Allah walayatasi ulan ora walayatasi alan orang jembaraken sapa wong lanang fi huquqi nafsi dalam pira-pira hak nafsi ing dalam pira-pira hak awak dhewe ne rajul. Oke, cukup. Ya. Nah, ini melanjutkan hadis yang selanjutnya. Ini tentang kesabaran seorang suami menghadapi istri, begitupun kesabaran seorang istri menghadapi suami. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khalqi imraatihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam an bala'i. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang bersabar atas buruknya akhlak perempuan atau atas buruknya akhlak sang istri,
maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihi salam atas cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub. Ya. Ada 4 cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di sarahnya ada ya. Fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin faqti malihi wa waladihi wa tamziqi jasadihi wa hajri jami'in nasi. Masyaallah. Lahu illa zaujatah. Nah, ini ada empat cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah faqdi malihi, miskin, tidak memiliki harta. Wa waladihi, dan tidak memiliki anak. Wa tamziqi jasadihi, dan membusuk atau busuke awak. Ya, dalam ceritakan memang Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang mendapatkan cobaan berupa membusuknya anggota tubuh karena ada belatung di dalam dirinya atau di dalam tubuhnya. Ini cobaan yang sangat berat sekali. Wahajru jami innasi, lan penolakan semua manusia atau semua umatnya. Karena memiliki jasad yang membusuk itu, akhirnya dalam cerita itu Nabi Ayub ditolak oleh semua orang dan mengasingkan diri di hutan bersama dengan istrinya. Ya Allah. Jadi cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub itu ganjarannya sama atau diberikan kepada laki-laki yang bersabar atas tindakan atau sifat dari istrinya. Nah, kalau perempuan, waman sabarat ala su'i khalqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri mithla thawaba asiyatam ra'ata fir'aun. Perempuan yang bersabar terhadap sifat buruk yang dimiliki suaminya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun. Sayyidah Asiyah ini diceritakan dalam berbagai riwayat itu, beliau meskipun istrinya Fir'aun tetapi beriman kepada Gusti Allah. Ya, bayangkan coba menghadapi punya suami yang mengaku Tuhan, sementara si Siti Aisyahnya ini adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah. Ya. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dawuh atau berkata, ar-rajulu al-kamilu huwallazi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillah. Laki-laki yang sempurna atau laki-laki yang agamanya sempurna adalah mereka yang memudahkan urusannya. Maksudnya itu tidak meribetkan, ya. Jadi kalau misalkan hari ini tidak punya minyak wangi, ya sudah. Kalau misalkan hari ini tidak hanya punya uang 5.000 untuk buka puasa, ya sudah, 5.000 itu untuk buka puasa. Jadi mudah, tidak mempersulit diri, seadanya, apa adanya. Kazinati koyodene pepai, seperti memakai pernak-pernik atau aksesoris yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Apa sih laki-laki itu biasanya? Paling kalau sarungnya bagus gitu ya. Kalau kemejanya bagus, kalau pecinya bagus. Tapi kalau misalkan adanya segitu, ya sudah. Tidak menggebu-gebu untuk
memiliki pernak-pernik atau aksesoris yang mewah. Wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala, tetapi tidak memudahkan atau tidak menggampangkan fi huquqillahi ta'ala, terhadap hak-hak Allah Ta'ala. Seperti sholat. Jadi kalau sholat itu wajib, ya sudah, bagaimanapun situasinya sholat ya wajib, meskipun dalam kondisi tertinggal. Misalkan dalam perjalanan tidak sempat sholat, kan berarti qadha, tetap harus dilakukan qadhanya. Itu hak Allah. Itu hak kita yang harus dilakukan oleh kita, yang harus dikerjakan oleh kita. Sekalipun dalam posisi yang tertinggal, atau misalkan tidak tepat waktu sholatnya, ya harus tetap terlakukan. Maka sholati seperti halnya sholat. Wawuslis sya'ri, menyambung rambut. Menyambung rambut itu nggak baik, yuk jangan dilakukan. Ya, nggak dilakukan. Berarti termasuk menyambung rambut, termasuk memasang anting-anting, termasuk menyemir rambut berwarna-warni, itu kan berarti bukan hal yang bagus ya. Warrajulu annaqisu huwallazi yakunu 'alal aksi. Sedangkan laki-laki yang kurang agamanya adalah yang sebaliknya. Jadi fashion dirinya atau hak-hak dirinya diutamakan, tetapi hak-hak Allahnya tidak diutamakan, tidak dilaksanakan. Ini berarti kebalik ya. Seharusnya gimana? Seharusnya ya kalau hak Allah terpenuhi, justru malah harusnya hak Allah dulu yang terpenuhi, bukan hak kita. Nah, kalau orang yang baik ya seperti itu ya, laki-laki yang baik seperti kepada teteh-teteh, kalau mau cari laki-laki yang seperti itu, yang kalau hak-haknya itu tidak terlalu digebu-gebukan, maksudnya tidak terlalu ngoyoh-ngoyoh ya, tapi kalau haknya Allah itu harus terpenuhi. Tetapi kalau laki-laki yang kurang itu kebalikannya. Hak-haknya harus terpenuhi, tapi hak-hak Allahnya embuh baik ya, enggak jelas. Wah, ini bahaya. Jadi ayat tasya fi huquqillahi ta'ala wa ayat tasya fi huquqi nafsi. Laki-laki yang kurang agamanya itu maksudnya tadi yang memudahkan urusan Allah, tetapi tidak memudahkan urusan dirinya. Kalau Gusti Allah harusnya hari ini puasa karena bulan puasa, tetapi karena cuman bekerja atau pulang dari Cirebon ke rumah saja, ngakunya panas, buka puasa batal, kono nyewa ya, jangan. Malah ayat tasya fi huqqi nafsihi, tetapi hak-hak dirinya harus terpenuhi. Pengen beli HP Apple, ya Apple atau iPhone, harus terpenuhi, mau nggak mau harus beli iPhone. Wah ya itu bahaya, jangan seperti itu. Kalau adanya HP Samsung ya Samsung, kalau ada HP Nokia ya Nokia, seadanya saja. Harusnya memang seperti itu ya. Hak Allah lebih diutamakan daripada hak kita ya. Mudah-mudahan kita bisa berintrospeksi ya, karena ini sengaja saya berhentinya di sini ya. Jadi hak kita itu diakhirkan, maksudnya jangan terlalu dikejar sampai mengalahkan hak Allah. Jadi yang harus diutamakan adalah hak Allah ketimbang hak-hak kita sendiri. Jadi kepentingan yang menyangkut Gusti Allah harus lebih penting atau lebih diutamakan daripada kepentingan yang menyangkut diri kita saja. Oke, besok kita lanjutkan. Silahkan barangkali ingin menanyakan tentang syarah yang tadi sempat tidak dibaca karena saya hanya menyingkat-nyingkat saja, boleh ditanyakan dan boleh kita diskusikan dalam grup di Kajol FK3. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita besok bisa ngaji lagi.